Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel aku, Suciaan. Di video kali ini aku mau share resep turun-temurun dari keluarga aku. Jadi ini resep kue jongkong khas Bangka. Mau tahu resep dan step-step cara membuatnya? Boleh ikutin video ini sampai habis. Tapi sebelumnya jangan lupa di-share sebanyak-banyaknya ke sosial media kalian. Dan jangan lupa di like, komen, serta subscribe. Jadi untuk bahan-bahannya di sini saya sudah menyiapkan 500 gram gula aren. Terus ada gula, jadi gulanya dipakai sebagian aja, nggak semuanya. Untuk santannya ini saya menggunakan 1 butir kelapa yang dipisah santan encer dan santan yang kental. Jadi ini 2 kali peras. Yang pertama itu perasan tanpa air, yang kedua ditambahkan air. Terus di sini ada tepung beras. Saya menggunakan 500 gram tepung beras untuk satu resepnya. Dan ada pula tepung hun. Tepung hun ini beratnya 90 gram. Untuk pasta pandanya di sini saya menggunakan secukupnya aja. Terus siapkan juga garam. Oke, yang terakhir ini saya menggunakan daun suji. Ini untuk warna hijaunya. Oke, pertama-tama kita iris-iris terlebih dahulu gula arennya. Jika sudah diiris-iris seperti ini, setelah itu kita campurkan 200 gram gula pasir, lalu diaduk hingga rata. Setelah itu kita masukkan gula aren beserta campuran gula tadi ke dalam cup yang sudah kita siapkan. Ini nggak usah banyak-banyak, setengah sendok aja karena ini cupnya memang kecil. Jadi ini jongkongnya emang kita rancang untuk yang harga 1000-an. Oke, step selanjutnya ini daun sujinya kita iris kecil-kecil aja. Setelah itu kita haluskan. Setelah itu daun sujinya kita saring menggunakan saringan. Ini ampasnya kita buang saja. Dan ini hasil saringannya, kita sisihkan terlebih dahulu. Oke, sekarang kita masuk ke proses pembuatan adonan hijau untuk layer kedua dan adonan putih untuk layer ketiga. Tapi sebelumnya kita pisahkan terlebih dahulu tepung beras dan tepung hunnya masing-masing dibagi dua. Oke, untuk adonan hijaunya kita masukkan semua bahan. Yang pertama 250 gram tepung beras, terus 45 gram tepung hun, ini kita aduk terlebih dahulu. Terus masukkan pula santan encer, air perasan daun suji beserta air. Ini total semuanya 2700 ml.
Jadi untuk santan, air perasan daun suji dan air sebenarnya tidak ada takaran khusus. Yang harus digarisbawahi yang pertama itu santannya harus 1 butir kelapa. Terus yang kedua, total dari ketiga bahan ini harus 2700 ml. Dan yang terakhir kita tambahkan pasta pandan, sejumput garam dan 1 sendok gula. Jika sudah dicampur semua, sekarang kita masak adonan menggunakan api kecil dan diaduk terus-menerus agar tidak menggumpal di bagian bawahnya. Oke guys, ini adonannya udah mengental, jadi ini udah mateng. Tandanya ini udah meletup-letup gitu, jadi kita boleh matikan apinya lalu diangkat. Nah, ini udah bisa kita masukkan ke dalam cup kue yang tadi. Jadi ini kita jadikan layer kedua setelah gula aren. Jadi untuk layer kedua ini kita isi setengah aja, nggak usah terlalu banyak karena masih ada layer ketiga untuk bagian atasnya. Nah, sekarang kita masuk ke tahap ketiga, yaitu membuat adonan putih untuk layer ketiga ataupun bagian atasnya. Di sini kita masukkan semua bahan, 250 gram tepung beras, 45 gram tepung hut. Tambahkan juga 1 sendok garam, santan yang kental tadi ditambah air, total semuanya 2700 ml juga. Cuma bedanya dengan adonan pertama itu ada tambahan air daun suji atau perasan daun suji. Untuk yang ini cuman santan dan air aja. Jadi untuk total airnya itu sama 2700 ml. Nah, setelah itu kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata dengan sempurna. Nah, sekarang kita masak adonan menggunakan api kecil. Ini jangan lupa terus diaduk agar tidak ada gumpalan juga di bawahnya. Dan ini masak sampai mengental. Kalau sudah kental seperti ini dan sudah meletup-letup gitu, ini udah bisa dimatikan apinya. Dan sekarang kita masukkan lagi ke dalam cup sebagai layer ketiga. Jadi kita masukkan full, jangan lupa dijeda sedikit agar mudah ditutup nantinya. Jadi untuk satu resep yang saya buat ini, saya bisa mendapatkan 100 cup kecil kue jongkong. Jadi ini juga bisa jadi ide usaha. Karena apa? Ini bahannya sangat mudah dicari, cara bikinnya juga simple banget, dan teman-teman bisa dapat keuntungan dari hasil penjualannya. Dan untuk rasanya, kue ini enak banget, lembut, lumer, dan ketika dimakan itu mau lagi dan lagi. Nah, ini udah set, jadi udah bisa ditutup. Jadi untuk ketahanan kue ini bisa tahan sampai sore. Kalau teman-teman berbagi ini bisa sampai sore. Tapi kalau teman-teman mau lebih awet lagi, ini masukin aja ke dalam kulkas, bisa untuk berhari-hari. Terus rasanya juga lebih enak karena dalam keadaan dingin. Nah, ini penampilannya. Kalau teman-teman mau lihat itu untuk layar pertamanya itu gula arennya udah mencair, udah meleleh gitu. Terus untuk yang kedua dan ketiganya udah ngeset. Jadi kalau ini dimakan paduan layar pertama, kedua dan ketiga rasanya enak banget. Nah, cukup sekian dulu untuk hari ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, murah rezeki, dan berlimpah keberkahan serta kebahagiaan. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa di-share sebanyak-banyaknya ke sosial media kalian agar bisa bermanfaat pula bagi orang lain. Dan jangan lupa di-like, komen, serta subscribe. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.